warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Prodi Psikologi. Di sini perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Kamalia Guntur dari Mulia. Nama saya Marisa Sariani Berjati. Ya. Dan teman saya itu Ata Aulia, dipanggil Ata. Oke, di sini tuh kita akan menjelaskan tentang efektivitas metode split swap dalam mengurangi keinginan merokok pada perokok aktif. Boleh tahu di sini apakah ada yang merokok? Semua Semua di sini rata-rata merokok ya? Oke, jadi kalau misalnya keinginan untuk merokok itu pertama-tama tuh kalian biasanya gimana? Karena ada apa? lingkungan sebenarnya. Lingkungan ya, betul. Terus ada apa lagi, Cak? Penasaran. Ya bagian perutnya ya, biasanya kalau misalnya lagi stres, pikirannya stres atau segala macam itu biasanya kalian ada juga kebutuhan untuk merokok gitu. Nah di sini tuh kebetulan pemicunya itu ya juga ada kayak gitu. Yang pertama adalah merasa stres, lalu yang kedua adalah mengikuti teman sekitar, terus selanjutnya adalah merasa masam di bagian mulut, betul tadi. Terus selanjutnya adalah norma sosial. Biasanya di berbagai daerah tuh kadang norma sosialnya kan berbeda-beda. Ada juga beberapa daerah yang menganggap kalau merokok itu adalah hal yang wajar dilakukan. Kalau enggak tuh kayak ih orang anak kecil tuh nggak merokok atau cowok nggak merokok itu kayak aneh banget gitu. Terus ada lagi yang kedua adalah craving atau dorongan. Yang pertama dorongan ingin merokok itu biasanya kenapa? Biasanya dorongannya itu seperti ingin merokok supaya tenang atau fokus, betul tadi. Terus selanjutnya adalah memiliki perasaan gelisah dan tidak tenang. Terus selanjutnya adalah muncul di waktu atau situasi tertentu, kayak misalnya tadi kan stres tugas atau gimana segala macam itu biasanya muncul keinginan merokok. Kalian tuh pas lagi merokok tuh rasanya apa sih? Tenang, fresh, kepikiran. Ya. Di sini tuh responnya tindakan ya, kayak menyalakan rokok sehingga ketika merasa stres atau bosan itu benar nggak sih? Ya, benar. Terus menggunakan rokok sebagai alat fokus atau tenang. Terus ada mengambil satu. Terus tuh ada reward atau pencapaian. Kalau kalian nggak merokok tuh apa sih? Kayak emang kalau sehari rokok tuh berapa? Kayak harganya gitu. Terus 50 juga. Ya, dengan rokok. Rokok apa itu? Uang. Iya, dengan uang. Marlboro juga. untuk awal bulan ya. Ya, iya. Kalau akhir bulan ketek rokok jalan. Ini kan dari kampanye yang kita lakuin ini tentang efektivitas metode split swap dalam mengurangi keinginan merokok ya. Kayak dari kalian sendiri itu sebenarnya ada nggak sih kayak keinginan buat nahan merokok kayak gitu? Kayak misal, iya misal terus kayak pernah nggak sih kayak ceweknya tuh kadang melarang kayak jadi strategi coping yang kami kasih tahu yang pertama tuh ada coping perilaku. Jadi kayak yang pertama tuh kalian tuh ganti aktivitas fisik merokok dengan mengunyah permen rendah gula ataupun buah seperti yang kami juga bawa permen mint. Nah itu tuh bisa buat strategi gimana kalian tuh mau berhenti merokok dulu gitu loh, kayak mengurangi keinginan kalian merokok. Lain seperti minum air atau berjalan kaki untuk memutus keinginan merokoknya kayak yang tadi Ria bilang sendiri bahwa berjalan kaki atau lari itu bisa loh ngurangin rasa kalian buat pengen merokok. Jadi kan kayak lebih sehat kan. Jadi kalau kebanyakan makan manis juga nggak sehat ya kita selingin pakai air putih, snack kayak buah-buahan, sayur, terus jalan kaki. Kalian sendiri tuh pada olahraga atau enggak? Kalau itu padat itu buat kalian tuh, kalian ada nggak sih kepikiran tuh kayak ih boleh nih merokok? Ada kalau padat ya. Tapi kalau di kayak jarang sekali macam ada merokok juga. Berarti kayak merokok tuh ya emang ada di fase-fase tertentu, waktu-waktu tertentu pas kalian senggang atau kalian lagi stres gitu. Jadi sebenarnya bisa dong kayak dialihin ke aktivitas yang lain. Latihan kan? Aja katakan dia. Lalu yang selanjutnya ada coping preventif, yaitu menyiapkan stok camilan sehat lebih awal dan mengantisipasi waktu rawan seperti setelah makan dengan respon split swap instan. Kayak biasanya kan kalau cowok-cowok nih yang pernah aku lihat di warteg-warteg kalau habis makan tuh pasti merokok, mesti pada adanya rokok kan. Kayak sebenarnya bisa loh dialihin ke makanan-makanan yang lebih sehat kayak buah, kayak permen. Kalau lagi emang di luar tuh kan bisa kayak bawa permen karet kayak gitu yang mentol ya. Kalau itu kan bisa kayak gitu. Kalau minuman. Nah sebenarnya kalau habis makan tuh lebih sehat kalau jalan kaki loh, bukan merokok. Jadi lebih sehat jalan kaki daripada merokok. Ya. Kan kalau Orang kuat lagi kan semua orang. ya, Tapi ya. dari kecanduan. Ya kan? Tapi lebih sering benar makan makanannya.